Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami Navarel Farm. Hari ini kita akan membahas topik yang mungkin menarik perhatian para petani cabai, yaitu perbedaan antara cabai merah dari benih lokal dan benih hibrida. Akhir-akhir ini, benih lokal semakin populer karena ketahanannya terhadap penyakit seperti virus kuning atau bule, yang selama bertahun-tahun menjadi momok bagi para pekebun. Tapi, apa sebenarnya perbedaan antara benih lokal dan hibrida? Dan bagaimana kita bisa meningkatkan produktivitas cabai lokal agar tidak kalah dengan varian hibrida? Mari kita bahas lebih dalam tentang cara budidaya cabai lokal yang efektif dan bagaimana mengatasi beberapa kelemahannya di lapangan. Beberapa tahun terakhir ini, menanam cabai merah dari benih non-hibrida atau disebut sebagai benih lokal cukup populer di kalangan pekebun cabai. Ini karena cabai merah benih lokal banyak dibuktikan lebih tahan terhadap bule yang bertahun-tahun memusingkan para pekebun. Tak seperti varietas hibrida yang rentan terhadap gejala daun menguning akibat virus. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan benih hibrida dan benih lokal itu? Apakah benih-benih hibrida yang dikembangkan oleh breeder-breeder dalam negeri itu juga disebut juga sebagai benih lokal? Ya, sebenarnya rancu juga, tapi kita buat saja definisinya sebagai berikut. Yang pertama, benih hibrida. Disebut juga sebagai benih F1 atau filial 1. Benih hibrida merupakan turunan pertama dari persilangan 2 atau 3 jenis induk yang punya keunggulan spesifik masing-masing untuk diambil sifat-sifat unggulnya. Biasanya dari segi produktivitas panen yang tinggi, keseragaman dan kualitas buah, dan respon terhadap pupuk yang tinggi. Proses pembuatan benih hibrida cukup panjang, harus melalui serangkaian tahap pemurnian di kebun laboratorium yang terpisah jauh dengan kebun budidaya. Kuncinya ada pada tanaman indukan yang mempunyai sifat-sifat yang dikehendaki. Maka, biji dari buah hibrida ini nantinya tidak bisa lagi dijadikan benih kembali, karena akan terjadi pemisahan sifat-sifat awal yang berujung pada rendahnya panen dan kualitas, ketidakseragaman buah, bahkan ada juga tanaman yang mandul. Yang kedua, benih non-hibrida, yang biasa disebut sebagai benih lokal. Benih jenis ini didapat dari tanaman-tanaman lokal endemik yang khas di daerah-daerah tertentu. Tidak seperti jenis hibrida yang bisa memuat beberapa sekaligus sifat-sifat unggul. Benih-benih lokal mempunyai sifat-sifat unggul tertentu yang khas sebagai hasil adaptasi sekian lama terhadap lingkungan tumbuhnya. Untuk mendapatkan benihnya yang akan ditanam kembali, cukup mengambil dan menyeleksi dari tanaman induknya. Yang diambil adalah biji-biji dari buah yang sudah tua dan matang. Benih-benih ini mempunyai daya adaptasi yang baik selama ditanam di lahan-lahan dengan tipe klimat, ketinggian, dan cuaca yang tak jauh berbeda. Misalnya, cabai lokal asal Sumatera yang ditanam di Jawa atau sebaliknya. Popularitas cabai lokal akhir-akhir ini tampaknya semakin meningkat karena beberapa keunggulan yang dirasakan oleh pekebun jika dibandingkan dengan cabai hibrida di saat proses budidayanya. Di antaranya, yang pertama, cabai lokal lebih tahan terhadap serangan virus penyebab bule dan keriting karena potensi pertahanan diri pada varietas lokal masih kuat. Yang kedua, jika tanaman dipupuk dengan standar pemupukan cabai hibrida, produktivitasnya tak kalah jauh dengan cabai hibrida. Yang ketiga, harga benih yang relatif lebih murah dibanding benih cabai hibrida. Yang keempat, ada kemungkinan cabai lokal bisa diturunkan untuk dijadikan benih kembali.
Yang kelima, banyak cabai merah lokal yang mempunyai tingkat kepedasan dan rasa yang sesuai dengan selera masyarakat di Indonesia. Di samping keunggulan-unggulan tersebut, cabai varietas lokal mempunyai beberapa kelemahan, di antaranya yang pertama, rentan terhadap paparan sinar UV, terutama di saat cuaca terik yang berakibat pada kulit buah yang menguning dan kecoklatan. Yang kedua, daya tahan simpan buah lebih pendek, atau cabai merah mudah busuk jika suasana penyimpanan lembab. Yang ketiga, masa produktif lebih pendek dibandingkan dengan hibrida. Produktivitas cabai merah dari benih lokal sebenarnya bisa ditingkatkan dengan pemupukan standar cabai hibrida. Hal ini sudah banyak dibuktikan oleh pekebun-pekebun cabai dengan benih lokal. Namun, hanya dengan perlakuan pupuk saja tampaknya tidak banyak membantu memperbaiki kualitas buah menjadi lebih tahan simpan dan tahan terhadap sengatan sinar matahari. Untuk itu, diperlukan perlakuan khusus jika kita menanam cabai merah dengan menggunakan benih lokal. Berikut anjuran yang bisa kita lakukan. Yang pertama, memilih varietas lokal yang paling cocok dengan tipe geografis dan agroklimat di lahan kita. Dapatkan informasi-informasi spesifikasi benih dari penjualnya. Misalnya, di wilayah mana benih tersebut ditangkarkan atau banyak ditanam. Sekedar informasi, biasanya varietas lokal yang berasal dari daerah Sumatera cocok ditanam di kebanyakan lahan di Pulau Jawa karena ada kesamaan tipikal geografis dan klimat. Yang kedua, menanam tanaman penudur di sela-sela tanaman cabai untuk mengurangi intensitas paparan sinar matahari jika menanam di musim kemarau, misalnya jagung. Yang ketiga, jangan terlalu sering menyiram atau mengairi lahan di saat cuaca terik. Saat cuaca terik akan membuat air menguap dan menciptakan lingkungan tanaman lembab. Hal ini menyebabkan kulit buah cabai menjadi lunak dan menimbulkan gejala menguning pada kulit buah cabai. Di musim kemarau, sebaiknya penyiraman dialihkan waktunya menjelang sore hari mulai jam 3 sore. Yang keempat, gunakan cover WP yang berfungsi sebagai pelapis permukaan buah yang dapat menyaring sinar UV berlebihan. Untuk meningkatkan kualitas, ketebalan kulit dan meningkatkan daya simpan, campurkan dengan KALHA yang mengandung kalsium dan unsur mikrokationik. Hal ini sekaligus untuk menghambat jamur patogen yang biasanya menyerang buah seperti antraknosa atau pate. Konsentrasi yang digunakan untuk cover WP adalah 4 gram per liter air, sedangkan KALHA 2 gram per liter air. Penyemprotan diprioritaskan pada buah agar partikel aktif bisa merata dapat dicampurkan dengan loader atau nozzle. Guna meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen, agar tidak kalah dengan cabai hibrida, selain pemupukan akar secara cukup, sangat dianjurkan mengaplikasikan pupuk melalui daun sesuai dengan fase tanaman. Aplikasi pupuk daun ditujukan untuk menyediakan unsur-unsur hara secara instan, siap serap dan siap dimanfaatkan dengan cepat karena fase generatif tanaman cabai berlangsung relatif cepat pula. Artinya, begitu buah-buah dewasa kita petik, dengan segera tanaman membentuk bunga dan buah baru. Demikian berlanjut seterusnya. Agar tidak terlambat memenuhi unsur hara yang sangat penting bagi fase generatif tersebut, aplikasi Kalinet adalah hal yang tepat. Bisa dilakukan bersamaan dengan aplikasi cover WP dan KALHA, karena Kalinet tidak bersifat asam sehingga tidak saling bereaksi atau mengurangi efektivitas dari kedua produk tersebut. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Seperti yang kita bahas, benih cabai lokal punya keunggulan tersendiri, terutama dalam hal ketahanan terhadap penyakit. Tapi juga memerlukan perlakuan khusus agar bisa bersaing dengan cabai hibrida dalam produktivitas dan kualitas. Jika sahabat punya pengalaman atau tips lainnya dalam budidaya cabai lokal, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar di bawah. Semoga informasi ini bermanfaat untuk sahabat.
Jangan lupa untuk like video ini, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami tentang pertanian dan budidaya tanaman. Sampai jumpa di video berikutnya dan selamat berkebun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.